Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita bisa hadir kembali mengikuti kajian setiap Jumat keempat. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca ayat yang terakhir dari surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dilanjutkan dengan sholawat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya ingin menuntaskan pembahasan terkait dengan pelajaran yang didapat oleh Syekh Hatim bin Al-Asam dengan gurunya Syekh Syakik bin Balkhi. Ada 8 pelajaran yang dicatat beliau, yang saat ini maunya yang kelima. Cuma kebetulan hari ini adalah tanggal 1 bulan Muharram, ya, ke sekolah di waktu pagi pakai sepatu membeli di warung. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di tanggal 1 tahun baru. Bapak Ibu, bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah, yang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan Allah. Yang di dalam bahasa hadisnya Rasulullah menyebut bulan Muharram ini adalah bulannya Allah, sebagaimana dalam sabdanya, afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Adapun puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Nah, itu satu. Ini hadis secara umum. Rasulullah tidak membatasi tentang tanggal berapa.
Itu artinya bahwa kapanpun tanggal 1 hari ini sampai 30 yang akan datang kita disunahkan puasa, terserah sesuai dengan kelonggaran dan kesempatan kita. Hanya saja ada 1, 2, 3 hari yang istimewa di bulan Muharram. Tanggal berapa Pak? 9, 10, dan 11. Terkait dengan ini ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansori tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura, terkait dengan keistimewaan puasa di tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan sebutan Asyura. Rasulullah kemudian menjawab, yukaffiru sanah al-madhiyah. Puasa 1 hari di tanggal 10 itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Karena itu kula jenengan nanti niteni Pak, muga-muga pas tanggal 10 karena undangan sehingga kita bisa sempurna puasa. Sebab nek ana undangan manten misalnya, paniku kalau nggak salah pas hari Minggu tanggal 6. Jadi nanti jenengan cek hari ini adalah hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang ketiga, tambah 7 hari persis hari Ahad tanggal 6. Makanya ini ono undangan ngomong karo panitia, aku tak teko mari maghrib ae. Ya Allah. Karena puasa hari itu hikmahnya, fadilahnya, kata Rasulullah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kan iman. Nah, cuma di dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah menjumpai orang-orang Yahudi Madinah sedang puasa di tanggal 10. Kemudian ditanya Rasulullah, Anda ini puasa apa? Ternyata mereka menjawab, kami semua sedang puasa dalam rangka mensyukuri kakek kami, yaitu Nabi Musa alaihissalam, di mana di tanggal itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau dan orang-orang yang beriman berhasil menyeberang Laut Merah dan menenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentara. Itu adalah tanggal 10 Muharram. Karena itu setiap tanggal 10 kami syukuri dengan puasa. Nah, kemudian Rasulullah dawuh, khaliful yahud sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Hendaklah kalian kalau puasa jangan seperti orang Yahudi, hanya puasa di tanggal 10 saja, supaya kita beda karena kita orang Islam, agar kita punya identitas yang berbeda dengan orang Yahudi. Nah, orang Islam dianjurkan puasa sehari sebelumnya, tanggal 9 yang kita kenal dengan Tasu'a. Nah, 9 itu kan Tasu'a bahasa Arabnya. Atau kalau pas tanggal 9-nya nggak bisa, 10 dan 11. Nah, bisa kita milih, atau puasa ketiga-tiganya, atau puasa sebulan penuh. Wah, malah luar biasa. Makanya kemudian dalam riwayat lain ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian barang siapa yang puasa sehari di bulan Muharram, maka pahalanya setara dengan 30 hari, podo karo 1 bulan. Nah, ini kalau hari-hari biasa. Ya, puasa sehari pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Kalau puasa di tanggal 10 tadi bisa menghapus dosa 1 tahun. Nah, karena itu ini sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu ya. Kita kalau sudah dapat ilmu seperti ini bisa memilih sesuai dengan kesempatan waktu yang namanya puasa sunnah. Nah, kalau digandeng Senin Kemis sekaligus diniati Senin, diniati Kemis,
pas sekaligus niat Muharram, maka double pahalanya. Ngoten. Jadi boleh itu untuk menggandakan pahala, maka kita niati kedua-duanya ya, biar bisa memperoleh pahala yang ganda. Nah itu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, di bulan Muharram ini disebut bulannya Allah. Mengapa kok disebut bulannya Allah? Karena di bulan inilah, khususnya tanggal 10, Allah menyelesaikan, mengangkat semua persoalan dan kesulitan serta cobaan dan ujian yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya telah diselesaikan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diusir dari surga karena melanggar larangan Allah, makan buah khuldi. Setelah beliau dan Ibu Hawa dipisahkan sekian tahun lamanya, kemudian tobatnya diterima di kota Makkah, tepatnya di Jabal Rahmah. Itu adalah tanggal 10 Muharram. Begitu pula Nabi Idris alaihissalam, satu-satunya Nabi yang penasaran, kepingin melihat dan menikmati keindahan surga. Akhirnya dituruti karo Gusti Allah karena istiqomah ibadahnya ini, sehingga malaikat Jibril disuruh ngajak berkunjung ke surga. Bareng roh kenikmatan surga, dijak mudun maneh nang donya, gak gelem Pak. Satu-satunya hamba Allah yang masuk surga sampai sekarang tanpa proses kematian adalah Nabi Idris alaihissalam. Dalam riwayatnya disebutkan, akhirnya kemudian diberi tugas untuk apa Pak? Pernah mendengar? Menjahit pakaian. Jadi ning kono tukang jahit. Mungkin pakaian kula jenengan nanti ketika di sana nanti diantaranya adalah dari tukang jahitnya Nabi Idris ini. Ya. Cuma ukurannya nggak usah takon, kan ada LM kan. Nanti tinggal milih kula jenengan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau selamat dan berhasil mendarat dengan kaumnya yang beriman adalah tanggal 10 Muharram. Sementara istri dan anaknya serta orang-orang yang tidak beriman semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diselamatkan oleh Allah di saat dibakar oleh Raja Namrud, juga tanggal 10 Muharram, Asyura. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, beliau mendapatkan cobaan dan ujian berupa apa? Sakit, dan disembuhkan oleh Allah juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan dengan ayahandanya tercinta ketika beliau dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya ditemukan oleh saudagar yang berangkat ke Mesir dan dijual. Nah, dalam proses selanjutnya akhirnya diangkat menjadi seorang menteri keuangan yang menjaga ekonomi kerajaan Mesir, dan kemudian bertemu kembali dengan ibu dan ayahnya serta saudara-saudaranya yang dulu membuangnya. Itu juga tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau diangkat oleh Allah ke langit, ya, mau disalib, dan wajah pimpinan orang yang membangkang dari umatnya, Yudas Iskariot, diserupakan Nabi Isa. Itu juga tanggal 10 Muharram. Artinya bulan Muharram ini disebut bulannya Allah karena Allah menyelesaikan semua persoalan hambanya. Nah, karena itulah
momen Muharram ini kita jadikan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Muga-muga kula jenengan saged istiqomah sehingga semua cobaan ujian kita, apa yang menjadi cita-cita kita, anak-anak kita, keluarga kita dan orang-orang kita cintai dikabulkan dan diselesaikan oleh Allah di bulan Muharram ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran yang kelima yang didapat oleh Syekh Hatim bin Al-A'sam ketika berguru kepada Syekh Syakik bin Al-Balkhi adalah ra'aitun nasa yadhummu ba'dhum ba'dha wa yaghtabu ba'dhum ba'dha. Setelah kami memperhatikan perjalanan hidup manusia, ternyata banyak di antara manusia yang saling mencaci maki satu sama lain, saling ngerasani, membicarakan kejelekannya, ghibah satu sama lain. Fawajatu asla dzalika minal hasad. Ternyata setelah saya cari sumber akar persoalannya adalah karena hasud, iri dengki, fil mal, di dalam harta, waljah, pangkat atau kedudukan, wal ilmi, dan juga ilmu. Bapak Ibu, kalau iri dengki tentang harta, jabatan, itu mungkin di dalam pikiran kita wajar, banyak terjadi. Tapi terkait dengan iri dengki yang disebabkan ilmu, ini kan rada aneh. Jadi ternyata dalam kehidupan kita, antara ustad umpama duwe pondok sak kampung, sing siji santrine akeh, sing siji gak pate ana santrine, lho itu nek kapan gak kuat iso hasud Bapak Ibu. Atau mungkin podo penceramah sing siji laris, sing siji gak pate laris, itu ya iso hasud Pak. Masya Allah, makanya setan itu luar biasa ya. Makanya saya kadang-kadang berpikir, ada satu riwayat Rasulullah SAW yang begitu mulianya, yang disebut khairul anbiya wal mursalin, bukan hanya manusia yang terbaik, tapi terbaik di antara para dan Nabi Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai dalam satu hadis qudsi Allah berfirman begini, laulaka ma khalaqtul aflah. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Loh, ngoten mawon kata sing hasud kepada Rasulullah. Banyak yang iri dengki kepingin membunuh Rasulullah. Bahkan Kanjeng Nabi niku mungkin terkait dengan mau mengancam Rasulullah, karena memang beliau itu kan punya sifat maksum, dilindungi oleh Allah, sehingga orang kafir tidak mampu memperdaya Rasulullah. Wong mau dicegat, mau dipateni, rumah sudah kadung dikepung niku lho. Loh, ketika Rasulullah mau keluar rumah, mau hijrah, kabeh keturun, Mbak. Ngene mboten? Loh. Akhirnya ketika beliau berada di Madinah, ada seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Karena ibaratnya mau diancam, dipateni, selamat terus, akhirnya disantet Pak, disihir. Loh, ternyata sihirnya ya mandi. Kanjeng Nabi akhirnya disantet, disihir, itu akhirnya demam tinggi, sampai di dalam satu riwayat disebutkan Rasul itu mengigau. Jadi bahasanya mengigau itu, nek kula jenengan kan ngomong tapi gak sadar, saking panasi. Akhirnya Rasulullah didatangi malaikat. Nah, ada yang menyebut malaikat Jibril dan malaikat Mikael, yang satu ada di atas kepala, yang satu memegangi kaki yang bawah. Kanjeng Nabi dikasih tahu, engkau sakit seperti ini karena disihir, disantet oleh seorang namanya Labid bin Al-A'sam. Sihirnya ada 3 benda: rambut, sisir,
dan mayangnya kurma. Bapak Ibu, ternyata pakai rambutnya Rasulullah duko. Mungkin waktu itu kepingin nyisir Rasulullah, akhir rambutnya kena. Atau mencuri ya, tapi gak diceritakan dalam riwayatnya. Pokoknya dengan 3 ini. Nah, ini kemudian ditaruh di dalam sumur dan ditempui waktu, Pak. Karena Rasulullah dikasih malaikat Jibril tahu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir untuk mengambilnya. Jadi sumure akhirnya dilihat ternyata airnya keruh ya, karena dipasangi sihir ini tadi. Begitu diambil, loh, karena kekuatan magic, padahal rambut Pak dibundeli lo gak sakit, diudari mboten sakit. Para sahabat tidak ada yang bisa ngotai nyopot bundelannya rambut di dalam sisir dan mayangnya kurma ini. Akhirnya turunlah ayat. Kira-kira ayat apa? Falak dan An-Nas. Ternyata begitu Rasulullah membaca surat An-Nas, mulai Al-Falak dulu ya. Itu kan ada 5 surat, 5 ayat maksud saya. Qul a'udzu birabbil falak. Langsung bundelan niku wau ada 11 langsung lepas. Qul a'udzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 bundelan langsung del lepas. Tinggal 6 bundelan. Akhirnya membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 bundelan langsung lepas. Nah, akhirnya Rasulullah sembuh karena obatnya teko. Karena itulah kemudian kita dianjurkan kalau menjelang tidur badhe sare usahakan baca Falak bin Nas untuk melindungi bok menowo ada orang hasut iri dengki masangi sampeyan gak iso, akhirnya lewat jalan mburi. Loh, namanya orang itu di dalam kerja, di dalam kantor nggih enten mawon ngoten niku. Nggih. Wong waktu pemilihan dekan, kebetulan Prof. Ali Mas'ud yang waktu itu jadi dekan, dilalah ngarepe ruangan yang beliau mau masuk itu ono kembang. Dadi kembang kuwatah ambek wedi, akhire kula kengken mlajengan Yai Husain, lah niku kok dikai kembang terus pundi Yai? Niki diwaca napa? Jawab Yai sowan teh, alhamdulillah kembang ambu wangi timbangane taek. Jare ngono. Dadi nanggapi niku kok mboten nanggapi, "Wah, iki ono ngene nih," mboten. Carane supaya tidak timbul fitnah, apalagi suudzon kan ngoten nggih. Jadi supaya hati niki tetap terjaga. Nah nek nanggone dukun kiai mungkin ya, duduk kiai, "Wah, itu hati-hati dipasangi. Iso nek sampean langkahi kok." Lah kan ngoten. Akhirnya malih Nah, gorong karuan. Tapi ati wis kotor kan ngoten. Tapi mergo yai, alhamdulillah le kembang ambune wangi, sing penting duduk. Lah kan ngoten. Oh nggih yai. Tapi kan sing penting selamat lah. Cuma akhirnya yai ya wis ngene le, tak kei Asma engko pasangan dipaku ning gone ruangan ambek kamare Pak Ali Mas'ud. Ngoten. Jadi luar biasa. Tadi mboten enten komentar napa-napa. Lah, sebab wong niku nek kapan makane kula nate cerita nggih. Hati-hati niki nek teko nang ngene dukun niku atau duduk kadang-kadang ono sing kaya kiai tapi nggih akhire munine ngoten niku. Kula niki kan nanti nggak ada pengalaman. Yang pernah saya ceritakan Ustadz Syukron Jazilan, ngertes nggih? Itu kan sakit namanya Guillain-Barré syndrome. Jadi ada saraf yang memakan saraf penggerak. Virus yang memakan saraf penggerak.
Jadi wong niku moro-moro lemes. Jadi pertama kaki geringgingen. Tiba-tiba jari-jari kaki itu mboten saged digerakkan. Akhirnya munggah sampai akhirnya sekujur tubuh niku plek. Koyok kertas, nggak bisa bergerak apapun. Namun ketip tok niku sing saged. Noleh mawon mboten saged, Pak. Wah, akhirnya dikonang dokter, guys. Cara untuk membunuh virusnya itu sekali injeksi zaman itu tahun pinten nggih. Itu 3 juta, 2,5 juta sampai 3 juta. Bahasanya tabungan beliau habis sudah, mobil-mobilnya kedol wis entek resik. Akhirnya terus perawatan di rumah. Tapi dereng sembuh. Lah di saat perawatan itulah ya nek kula sowan ten yai kula mintakan barokah doa nafasi nek ten yai ini kan namung ya lek diombekno kan ngoten wasilah punya. Tapi waktu niku dilala pas kula nyambangi dari Moro Sepuhe niku beto wong udeng-udengan kaya ahli ngoten lho. Dadi moro-moro Pak Suku tangan niku ngejer ngeten niku. Wet ngoten kaya ana sing disaut. Mantun ngoten tangane Pak Sulkan dingeten. Lho ngoten kok moro-moro ana apa namanya? Kecoa, Pak. Klumet-kemet ngoten. Terus marono klutik ana dome. Disedot maneh ten ngene dodo kanan kiri wis ana watune. Wis pokoke barang-barang. Wah. Iki sampean iki lorone digawe wong. Nah, sing gawe wong sampean iki loro iki wong sing paling cedek sampean. Nah, kurang ajar. Paling deket kan aku ngono. Tak bisiki Pak Sukron. Begitu dukune mulih, "Guk, sing paling akrab selama ini gak ono maneh kecuali aku ambek Yai Hambali." Nek sampean percaya, maka tobatmu nggak akan diterima. Katanya tapi kan 40 hari gak gawat aku. Waduh. Kalau orang awam, Pak, Masya Allah kayak sulapan nih, wong jenenge tangan disedot ini langsung prul niku moro-moro mono kelomonggo. Ya gremet mlaku niki. Moro-moro ono dom, ono macem-macem lah. Dadi disedot dengan anu ini alhamdulillah iki wis tak tokno kabeh sing loro. Nah, jadi ini bahaya. Memang sihir itu pasti ada. Wong Kanjeng Nabi aja kena disihir. Mungkin kita bertanya, bukankah Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah? Tapi kenapa kok masih tembus sihir? Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, "Wa ma hum bidzarrina min ahadin illa biiznillah." Sihir-sihir yang mereka lakukan tidak akan bisa menimbulkan mudarat kepada siapapun illa biiznillah, kecuali semua itu atas izin Gusti Allah. Jadi wong-wong sing lakoni ngoten niku nggih diizini karo Gusti Allah, cuma nanti dosane akan ditanggung. Jadi Nabi Rasul itu memang bedanya dengan kula jenengan, beliau itu dari sisi kerasulannya mendapatkan wahyu dan dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin para nabi dan rasul Allah itu melakukan perbuatan dosa, tapi tetaplah manusia biasa seperti kula jenengan. Nek saya ya kesel, nek ngelak ya ngombe, nek luwe ya mangan, ya loro barang niku. Sehingga kata Syekh Ramdan Al-Buti, ya, beliau mengatakan hanya jasad fisiknya saja, tapi tidak sampai menyentuh batinnya, hatinya dan pikirannya. Jadi yang mudarat, yang kena hanya luarnya saja, ya hanya fisiknya saja. Sakit demam seperti kula jenengan. Ya kula jenengan nih kurang sare, yang greges barang ngoten niku. Malpun Kanjeng Nabi nggih nggak ada sifat basyariah, karena memang beliau adalah sama seperti kula jenengan manusia, sehingga ya kena disantet barang ngoten niku. Makanya mboten mesti kok ono kiai sing hebat terus kemudian tidak makan disantet. Wong Kanjeng Nabi saja mempan disihir, ya. Cuma akhirnya ada penawarnya, yaitu diantara yang kedua
Itu pelajaran yang memang sengaja direncanakan oleh Allah agar kita kalau ada orang disihir dibacakan surat Falak dan An-Nas supaya tidak terjadi ini arpe sare membaca itu, karena ternyata kenyataannya banyak terjadi yang namanya sihir dan santet itu ada, bukannya tidak ada. Nggih. Lah kula niku kan nggak ada dulur. Dodolan soto kali bakso ten gene Petro. Di kanan kiri ini nggih dodol bakso, nggih. Kaya kula jenengan ten Kediri niku ngadiluwe. Itu kan soto kabeh, soto Kediri kan ngoten nggih. Ya. Jadi ternyata mungkin sing tangga-tanggane gak patek laris. Nah piyambake laris. Lho ngoten lho, Pak. Panas. Jenenge soto bakso ini kan selalu dipanasi. Itu dicedhok niku kok metu setting ngoten lho. Dadi wong sing tuku ya kaget kabeh. Jadi panas mungkal-mungkal lho sete lho. Ya Allah. Kok ya ono kapan ngleboknone kan ngoten nggih. Ya itulah sihir, kekuatan sihir. Jadi karena hasud. Oleh karena itulah ta'ammaltu fi qouli ta'ala. Kula selalu merenung terhadap firman Allah, katanya Syekh Hatim bin Asam. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah memberikan ma'isyah di antara kalian terkait dengan kehidupan dunia itu wis tak bagai dewe. Jadi ono sing soge, ono sing gak patek soge, ono sing kekurangan, fukor masakin. Rizkine itu wis didum karo Gusti Allah. Karena Allah yang sudah membagi, fa'alim tu annal kismata kanit minallah fil azal. Fama hasatu akal. Karena itu saya yakin bahwa bagian Allah, ketentuan Allah itu tidak akan mungkin keliru, tidak akan pernah salah. Pak Jazil kok profesor misalnya, sementara gak patek pinter, kira-kira ngoten lah. Sementara ada yang lebih hebat alumni luar negeri kok gak profesor misalnya. Itu wis bagiane Gusti Allah. Ana wong niku sing gak patek soro tapi duwe akeh. Ana sing kerjane soro gak patek duwe ngenten. Enten apa mboten, Pak? Itu wis bagiane Gusti Allah. Dan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada masing-masing hambanya, saya yakin tidak akan pernah meleset, gak akan keliru. Fama hasattu ahadan, karena itu saya tidak pernah punya sifat iri dengki dengan salah seorang di antara hamba Allah. Wa raditu bi kismatillahi ta'ala, dan karena itu aku ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali kemudian memberikan penjelasan, rizki tidak selalu berupa harta benda. Mungkin ono wong sing kei sugih duwe akeh, mobile Pajero atau mungkin Fortuner atau mungkin Alphard, tapi bisa jadi mungkin dia tidak ahli tahajud, tidak ahli ibadah. Mungkin anak-anake akeh sing wani nanggone wong tuane. Duwe akeh tapi mungkin dilarang makan barang enak. Meskipun duwe akeh mangan sate darah tinggi, nggih, utawa kolesterol, asam urat. Akhirnya kan mangane biasa sayur kan katanya. Nah bisa jadi gitu. Nah kula jenengan kapan tuh akeh kabeh mlebu jadi gak tau nduk mangan enak. Sing penting nah sehat ini adalah bagian dari karunia Allah. Makanya pernah saya sampaikan, ada seorang penjual koran yang kita gerimis, kemudian di trotoar dia kemudian sambil ngaji. Ada orang yang menegur, Mas, koran sampai masih numpuk, kenapa tidak kami jajakan, tidak ditawarkan seperti biasanya? Ini kan sekarang hujan, apalagi gerimis. Kebetulan saya nggak bawa payung. Nanti kalau nggak payung, koran saya malah ajur. Mungkin hari ini rezeki saya tidak menjual koran. Barangkali rezeki saya hari ini adalah
Dengan membaca Quran inilah akhirnya kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Umpama aku terus keliling, kapan sempatku membaca Quran? Jadi saya gunakan waktu ini untuk membaca Quran. Barangkali rezeki saya ini adalah baca Quran. Jadi ini saya ngelingno cek meliteni rek. Lah sampean kok nek ditake bojo sampean ya apa? Lho jawab ini lho. Anak dan istri saya sudah terbiasa lapar. Kalaulah mereka tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, mereka semua niat puasa jadi kono. Loh coba. Mungkin hari itu keluarga saya tidak ditakdirkan rezekinya berupa makanan, tapi berupa puasa loh. Jadi memaknai rezeki itu adalah kesempatan ibadah yang luar biasa. Itu adalah bagian rezeki yang tiada tara. Nah, kula jenengan iso hadir waktu jamaah gak pulang, walaupun di rumah gak ada apa-apa, tapi kalau tidak dikasih rezeki oleh Allah, gak akan kula panjenengan itu adalah duduk di sini. Wong kula dhewe niki lho, walaupun Ustadz ceramah ngeten niki, kadang-kadang ngenteni mari isak sampai mari maghrib sampai isak, ngoten mikir, ala kesuwen mulai nggih leset kan ngoten. Lha saestu, Pak. Karena itu, kesempatan hadir di sini adalah bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Karena itu kemudian disebut taufik. Ini namanya taufik. Taufik itu adalah antara rencana dan kenyataan atau keinginan dengan kenyataan itu adalah sama. Kula jenengan pasti semua kepingin menjadi orang yang baik, amal solehnya saya istiqomah. Tapi apakah kula jenengan selalu apa yang kita inginkan ini tercapai? Misalnya kula usaha niki tiap hari ndres Quran minimal 1 juz, tapi ternyata tidak selalu, kadang-kadang meleset. Nek jenengan terus pundi? Apakah setiap hari juga membaca Quran 1 juz? Halo Pak, one day one juz kan ngerti nggih? Makanya sampai ada grup one day one juz, sehari 1 juz grupnya itu. Engko sing wis mari langsung di-share, ngerti nggih? Itu adalah dalam rangka untuk menjaga istiqomah. Nah, sing gak patek maca Quran ya gak ngira melok grup ngono. Lho ketoke gampang sak juz mawon niku nggih abot ternyata, Pak. Kalau tidak dikasih kesempatan oleh Allah, itu semua. Karena itu kemudian Rasulullah menyatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah ingin menghendaki seseorang hambanya akan menjadi baik, ditakdirkan menjadi orang yang baik, ista'malahu, Allah akan menuntunnya untuk selalu melakukan kebaikan gitu. Qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah menuntun hambanya untuk dalam kebaikan itu ya Rasul? Qala liyuwaffiqahu li'amalin sholihin qabla mauti. Gusti Allah akan selalu memberikan taufik sehingga dia selalu dalam kebaikan sampai mati menjemputnya. Jadi kok kula jenengan misalnya duwe rencana tahajud malam, kemudian bangun terus tahajud, itu berarti taufik itu. Seperti tadi malam kula nglelir niku ket mulai jam 1 nglelir karena kebetulan anak saya kan dokter lah, jaga malam itu akhirnya anak sing cilik kan dititipno. Ngelilir niku ternyata ngemii gantani popo kali nyonya niku kene sing enten nyonya gantani popo, kula sing gekno mimi. Nah, akhirnya kan engko turu maneh, tak delok jam 1. Ngelilir maneh nangis, jam 2 tiba ngengek gantani popo. Sik 2:30 subuh jam 4 ponjol 18 menit sekaingin. Tiba-tiba turu ngelilir, loh wis mari subuh. Nah, itu namanya tidak mendapatkan taufik. Apa yang kita inginkan bablas. Cuma akhirnya kan ada ilmunya. Dawuh Kanjeng Nabi, qadha itu tidak harus yang wajib. Ketika dalam kondisi ini kita kelewat ngoten niku, boleh sholat sunat diqadha, tahajudnya tadi malam. Ngoten. Nggih. Nek kober kan ngoten. Kadang-kadang nggih, walaupun kesempatan ya gak kober. Bukannya gak kober, Pak, waktune panjang. Tapi ya males niku napa? Nggih. Ya, itulah. Nah, kurang-kurang menit, Pak. 7 menit. Oke, sambil ada yang mau konfirmasi tanya Bapak Ibu?
Kemudian nanti kita lanjutkan sampai selesai. Ya nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nggih, bulan Syuro ada keyakinan orang Jawa tidak boleh melakukan hajat di bulan Muharram. Nah, lek niku kula mboten saged jawab karena kula mboten gak ada ilmu niku napa wong-wong biyen kan ngoten nggih. Jadi saya juga heran. Itu sama dengan ketika kita mau mencari menantu arek wis padha senenge bareng diitung iki sing siji Jumat Wage, sing siji Jumat Kliwon. Wah, Jumat kabeh hantu mungkin. Terus dihitung sandang pangan bejo loro pati lah. Ngoten. Iku nek ketemu selawe pati. Loh, nek kancane ngadah keyakinan ngoten, wong tua nggak akan berani, Pak. Bahasane iku padha karo awakmu mendatangkan balak kan ngoten. Aku atau ibumu nanti akan mati. Lho sakjane walaupun gak yo mati kabeh kan misalnya. Nggak masalah. Nah, akhirnya nate enten kejadian ngoten niku. Terus enten kiai kula yang luar biasa namanya Abah Atik. Begitu dihitung ketemu pati. Lho bener, sampean mergo wong Jawa. Wong Jawa itu tulisannya adalah dari kanan apa? Kiri ke kanan. Sandang pangan bejo loro pati. Makanya ketemu pati. Tapi nek wong Islam itu pedomane Al-Qur'an. Al-Qur'an itu macane dari kanan ke kiri, kudu diwale. Pati loro sampai teko sandang. Jadi sandang pangan bejo loro pati dihitung dari pati ketemu sandang. Jadi sae mboten napa-napa. Oh ngoten yai nggih wong Jawa kan ngoten. Akhirnya ngoten. Loh, sebab apa, Pak? Kenapa kok kadang-kadang terjadi? Loh dawuh Gusti Allah, aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku. Ana ala dhanni abdi bi. Aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Nek pancene nggak ada keyakinan ngono, pasti akan terjadi. Mergo sudah diyakini. Itu padha karo suudzon nang Gusti Allah. Nek pancene awakmu memposisikan aku seperti itu, ya berarti akan terjadi. Tapi nek memposisikan tidak, atas pertolongan Allah pun akan tidak. Tapi ngerubah keyakinan itu mboten gampang. Lho saestu. Makane kula nek mantu aku mulai pertama sampai kedua enggak nate ngomong mak kula dhisik. Mak niki anu alhamdulillah sae. Pun kula matur Yai Husain wis aman wisan. Matur Yai dhisik. Dari Yai sae wis gak usah dihitung maneh wisan. Ngene dihitung dawa. Wong kula niku arepe munggahno pian niku kuda-kuda niku eleren dihitung. Padahal kesempatan ini niku dino Sabtu atau Minggu tok. Nek Senin sampai Jumat kan ten kampus. Wadah dihitung pas mboten dino Sabtu Minggu ya angel. Ya Allah, ngoten. Jadi makanya ini tergantung kalau jenengan mengkikis tradisi, menghilangkan tradisi dengan yang itu mboten gampang. Makanya sing sae nek nggih mantu gak usah dihitung ngoten nggih. Istikharah. Nabi kan dawuh ngoten. Istikharah. Ma khaba man istakhara wa manadima man istasyara. Tidak akan pernah merugi orang yang selalu bermusyawarah. Nek musyawarah masih belum memberikan jawaban, ya apa? Arek iku apik napa mboten? Nah, iku musyawarah, takok-takok nang ngene kanca-kancane lingkungane. Nah, yang terakhir adalah istikharah. Ngoten. Jadi kalau dalam Islam ngoten, istikharah. Makanya di dalam riwayat Rasulullah itu kalau menantu tidak di dalam rangka untuk
keyakinan seperti menghapus keyakinan itu di bulan-bulan yang slow barang niku, ya itu informasi yang pernah saya dapat bahwa Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu ketika menantu itu biasanya uang kan bulan besar kan itu malah slow, Dzulqa'dah, ya bulan slow besar sapar ini uang Jawa kan ngarani sapar ini ya, slow besar. Wah ini anu gak mboten apal kula. Dzulhijjah terus kemudian Muharram ini. Nah, itu. Jadi kula nggih ten dusun kula desa ngrika masih kental dengan hitungan-hitungan ngeten iki. Tapi mbah-mbah kula, mak kula sedikit demi sedikit ya kula paringi pemahaman, tapi memang tidak mudah niku, tidak mudah. Sampai sekarang niku selalu enten dihitung. Arep nglamar ngoten dihitung kian dinane. Engko mau terus hari hane musyawarah engko hitungane kian. Oh kalau hari ini nggak boleh. Kalau hari ini harus jam segini dan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, diupayakan sak jam-jame. Wallahu alam bisawab nggih. Saya kira demikian. Jadi kula jenengan harus punya keyakinan kalau itu baik, kita yakini bahwa Allah pasti akan memberikan sesuatu yang baik. Jangan sampai kemudian kita punya keyakinan yang seperti orang-orang kuno dulu, karena Allah sudah dawuh ana inda dzanni abdi bi, aku akan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan hambaku terhadapku. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan kajian ini manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.